Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Sahabat YouTuber dimanapun Anda sedang berbahagia, pada kesempatan yang berbahagia ini saya akan menyampaikan hadis Nabi Muhammad SAW yang diriwayatkan oleh Imam Az-Zailami tentang 6 perkara yang dapat merusak amal manusia. Rasulullah SAW pernah bersabda, ada 6 perkara yang dapat merusak amal manusia. Yang pertama, al-istighalu bi'uyubil khalqi, yang artinya sibuk dengan keburukan orang lain. Dan yang kedua, qaswatul qalbi. Apa artinya qaswatul qalbi? Hati yang keras. Yang ketiga, hubbud dunia, artinya terlalu mencintai dunia. Dan yang keempat, qillatul haya. Apa itu artinya qillatul haya? Sedikit rasa malunya. Dan yang kelima, tulul a'mal, panjang angan-angan. Dan yang keenam, zulmun la yantahi, kezaliman atau kemaksiatan yang tak pernah berhenti. Baiklah sahabat YouTuber dimanapun Anda sedang berbahagia, mari kita kupas satu persatu tentang hadis Nabi, 6 perkara yang dapat merusak amal kebaikan kita. Yang pertama, al-istighalu bi'uyubil khalqi, sibuk dengan aib orang lain atau keburukan orang lain. Pada saat ini kita hidup di akhir zaman. Banyak fitnah terjadi di mana-mana, banyak di mana-mana terjadi fitnah. Banyak di mana-mana orang membicarakan keburukan orang lain, sementara keburukannya diri sendiri tak pernah ia perhatikan. Ibarat pepatah mengatakan, semut yang di seberang lautan jauh kelihatan, tetapi gajah di pelupuk mata tidaklah kelihatan. Oleh sebab itu, masyarul muslimin, kawan-kawan sahabat YouTuber dimanapun Anda berada, marilah kita hati-hati di dalam kita berkata dan menyampaikan berita. Mari kita koreksi. Bagi orang yang beriman, hati-hati sangatlah penting. Karena apabila kita menyampaikan sebuah berita yang tidak jelas kebenarannya atau hoax, maka itu dapat merusak daripada amal kebaikan yang telah kita lakukan selama ini. Dan yang kedua, qaswatul qalbi, atau hati yang keras. Hati yang keras maksudnya bagaimana? Salah satu contohnya ketika diingatkan suatu hal kebaikan, hatinya menolak, merasa dirinya paling benar. Padahal hati ini merupakan pemimpin yang ada dalam tubuh kita. Hadis Nabi yang lain mengatakan, inna fil jasadi mudghatun, idza saluhat jasadu kullu, wa idza fasadat jasadu kullu. Sesungguhnya di dalam diri manusia terdapat segumpal daging. Apabila segumpal daging itu baik, maka baiklah semuanya. Dan apabila segumpal daging itu buruk, maka buruklah semuanya. Apa itu? Ala wahyal qalbu, yaitu hati. Mari kita sirami hati kita dengan hal-hal yang positif, dengan siraman-siraman rohani. Tujuannya agar hati kita menjadi hati yang positif. Dan yang ketiga, hubbud dunya, yaitu terlalu mencintai dunia. Ketika manusia terlena akan kehidupan dunia ini, maka yang terjadi adalah lupa akan tujuan Allah menciptakan dirinya. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Allah menjadikan jin dan manusia di dunia ini tidak lain adalah untuk beribadah kepada Allah. Jadi marilah kita belajar introspeksi, untuk apa kita diciptakan.
Karena ketika kita terlena akan kehidupan dunia ini, kita terlena akan nikmat yang Allah titipkan kepada kita, semuanya itu dapatlah merusak daripada amal-amal kebaikan kita. Dan yang keempat, qillatul haya, sedikit rasa malu. Maksudnya bagaimana? Ketika seseorang sedikit rasa malunya, maka orang tersebut bangga akan kemaksiatan yang ia lakukan, padahal itu kesalahan, padahal itu adalah maksiat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ketika manusia sedikit rasa malunya, yang terjadi adalah dia tidak merasa bersalah bahwasanya sesungguhnya itu adalah sebuah kesalahan. Bahkan kita sering melihat pada saat ini orang bangga dengan kesalahannya, orang bangga akan keburukan yang ia lakukan, seakan-akan itu adalah kebenaran. Dan yang kelima, tulul a'mal. Apa itu tulul a'mal? Panjang angan-angan. Kenapa panjang angan-angan ini dapat menghapus daripada kebaikan kita? Karena orang yang merasa angan-angannya panjang, merasa hidupnya di dunia ini masih lama, kadang akan timbul rasa menunda-nunda taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Bayangkan ketika merasa ketika disuruh untuk bertobat, saya masih muda, saya belum tua, untuk apa bertobat? Maka hal itu dapatlah membahayakan kita semua. Dan yang keenam, yaitu zulmun la yantahi. Apa artinya zulmun la yantahi? Kezaliman yang terus menerus. Kenapa kezaliman atau kemaksiatan yang terus menerus dapat merusak daripada amal kebaikan kita? Karena ketika seseorang banyak maksiatnya kepada Allah, tidak mau berhenti untuk bertobat kepada Allah, yang ada amal yang pernah dia lakukan sedikit demi sedikit akan terhapus karena banyaknya maksiat yang dilakukan. Oleh sebab itu, kawan-kawan sahabat YouTuber dimanapun Anda sedang berbahagia, marilah kita semuanya mengintrospeksi diri kita. Jangan-jangan amal yang kita lakukan selama ini banyak terhapus akibat kemaksiatan-kemaksiatan yang pernah kita lakukan tanpa kita sadari, sebagaimana hadis Nabi yang telah saya sampaikan tadi. Mudah-mudahan dapatlah menjadi muhasabah untuk kita semuanya, terus-menerus kita untuk memperbaiki diri dan bermunajat kepada Allah, memohon kepada Allah, semoga Allah merahmati kita semuanya. Amin amin ya rabbal alamin. Usikum wa nafsi bitaqwallah, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.